Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fifa Ramadhani dengan NIM 245150301111107. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi program untuk menyelesaikan permasalahan 01 NAPSOC menggunakan metode Dynamic Programming. Nah, pada tugas ini saya membuat dua versi penyelesaian, yaitu versi tabulation atau bottom up dan versi memoization atau top down. Nah, keduanya adalah pendekatan yang valid dalam dynamic programming. Nah, alasan saya untuk menampilkan dua versi ini adalah karena keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses penyelesaian masalah. Versi tabulation ini yang paling umum digunakan pada dunia pendidikan, karena teknik tabulation ini menggunakan tabel DP 2 dimensi, sehingga lebih mudah untuk divisualisasikan ketika presentasi ataupun membuat video. Adapun juga versi memoization atau top down ini juga termasuk dari dynamic programming, namun bekerja secara pendekatan yang rekursif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Di sini pertama saya membuat sebuah fungsi bernama knapsack_tab. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu berat yang digunakan untuk list berisi bobot setiap barang, nilai itu digunakan untuk list nilai atau keuntungan dari setiap barang, kapasitas digunakan untuk kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh tas. Selanjutnya, untuk mengambil jumlah barang, ini menggunakan baris selanjutnya, yaitu variabel jumlah underscore barang ini digunakan untuk mengetahui total banyaknya item yang akan dipertimbangkan. Pada baris selanjutnya yang sebelah sini, nah di sini saya membuat sebuah tabel 2 dimensi bernama DP. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai optimal yang dapat dicapai untuk kombinasi jumlah barang dan kapasitas tertentu. Jadi jumlah barisnya adalah jumlah barang ditambah 1 dan jumlah kolomnya adalah kapasitas ditambah 1. Jadi seluruh sel ini diisi dengan nilai awalnya itu 0. Nah, pada baris selanjutnya yang sebelah sini, ini loop pertama yang digunakan untuk menelusuri setiap barang, di mana mulai dari barang pertama hingga barang terakhir. Selanjutnya, untuk loop kedua digunakan untuk mengecek setiap kapasitas mulai dari 1 hingga kapasitas yang maksimum. Untuk selanjutnya, pada bagian ini dilakukan pengecekan. Jika berat barang itu lebih besar dari kapasitas yang sedang diperiksa atau dicap, maka barang tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam tas. Oleh karena itu, nilai optimal yang diambil sama seperti baris sebelumnya, yaitu DP I-1. Gitu. Nah, untuk baris selanjutnya yang sebelah sini, yaitu pilihan masukin barangnya. Jika barangnya itu dapat dimasukkan, maka terdapat 2 pilihan. Memasukkan barang, yaitu nilai barang ditambah nilai optimal dari sisa kapasitas. Yang kedua, itu tidak memasukkan barang, yaitu sama seperti pada baris sebelumnya. Nah, yang ini, kemudian saya mengambil nilai maksimum dari 2 kemungkinan tersebut. Hasilnya disimpan di tabel DP pada sel DP I yang disimpan di dalam sini. Nah, pada baris selanjutnya yang ini, itu digunakan untuk mengembalikan 2 hal, yaitu nilai maksimal yang dapat diperoleh dengan kapasitas tertentu dan serta tabel DP yang penuh yang berisi seluruh perhitungannya. Nah, ini untuk inisialisasi datanya. Saya mendefinisikan contoh data berupa 4 barang, masing-masing memiliki berat dan nilai tertentu, dan kapasitas tas di sini adalah 5 satuan berat. Nanti baris yang ini berfungsi untuk memanggil fungsi tadi dan menyimpan hasilnya pada variabel hasil dan juga tabelnya. Nah, untuk mencetak hasil akhirnya, kita menggunakan print pada baris ini sampai dengan ini.
Nah, ini baris ini untuk menampilkan nilai maksimum yang dapat diperoleh. Nah, selanjutnya untuk kode program pada baris yang terakhir ini, bagian terakhir ini mengecek seluruh isi tabel sehingga proses pembentukan itu solusi dapat diamati. Nah, ini merupakan hasil outputnya yang sebelah sini. Hasil output dari versi tabulation. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma 01 knapsack menggunakan pendekatan dynamic programming versi memoization atau top-down-nya. Nah, memoization ini menggunakan rekursi dan menyimpan hasil perhitungannya agar tidak dihitung ulang. Nah, untuk mendefinisikan fungsinya, saya awalnya pada ini saya mulai dengan membuat fungsi bernama knapsack underscore memo, di mana fungsi ini menerima beberapa parameter. Yang parameter pertama ini untuk menunjukkan indeks barang yang sedang diproses, terus kapasitas yang sebelah sini digunakan kapasitas sisa dari tas, berat dan nilai ini digunakan untuk array berat dan nilai tiap barang. Selanjutnya memo ini digunakan dictionary untuk menyimpan hasil perhitungan yang sudah pernah dilakukan. Nah, adapun kondisi dasarnya. Nah, ini adalah base case-nya. Yang sebelah sini. Jadi jika jumlah barang itu yang bisa dipilih sudah 0 atau kapasitas tas sudah habis, maka nilai yang bisa didapat adalah 0. Selanjutnya kita mengecek apakah hasil sudah ada di memo. Langkah berikutnya ini saya mengecek apakah kombinasi IDX underscore barang dan kapasitas sudah pernah dihitung sebelumnya. Jika sudah ada di memo, maka langsung dikembalikan tanpa perhitungan ulang. Bagian ini juga yang membuat memoization itu jauh lebih efisien dibanding rekursi biasa. Selanjutnya pada baris selanjutnya ini, jika berat barang KI melebihi kapasitas tas, maka barang tersebut tidak mungkin dimasukkan. Jadi saya cukup memanggil fungsi untuk barang sebelumnya saja tanpa mengurangi kapasitas. Selanjutnya untuk barang masih memungkinkan masuk apa enggak. Nah, pada kondisi ini barang bisa dipertimbangkan. Di sini saya menghitung nilai total jika barang diambil, yaitu nilai barang tersebut ditambah hasil knapsack untuk kapasitas dan barang sebelumnya. Selanjutnya selanjutnya saya hitung juga nilai jika barang tidak diambil, yaitu memanggil fungsi untuk barang sebelumnya dengan kapasitas yang sama. Dari dua pilihan tersebut, saya ambil nilai yang paling maksimal. Sini. Nah, untuk menyimpan hasil memonya, kita menggunakan kode program yang saya blok ini. Jadi hasil akhirnya nanti disimpan ke dictionary memo agar jika kombinasi ini muncul lagi, hasilnya tidak perlu dihitung ulang. Terus yang return hasil ini berfungsi untuk mengembalikan nilai maksimal yang bisa diperoleh untuk kombinasi barang dan kapasitas tersebut. Adapun contoh penggunaannya, di bagian ini saya membuat contoh datanya 4 barang dengan berat dan nilai tertentu serta kapasitas tas sebesar 5. Nah, kemudian saya memanggil fungsi knapsack underscore memo dengan jumlah barang sama dengan panjang array dan mencetak nilai maksimal yang diperoleh. Ini. Dan di bawah ini merupakan hasil output dari versi memoization ini. Jadi berbeda dengan versi tabulation outputnya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai implementasi 01 knapsack menggunakan dynamic programming, baik dengan pendekatan tabulation maupun memoization. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.